Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Ilmu Balaghah. Kami mahasiswa Ilmu Quran dan Tafsir angkatan 2023 pada semester 5. Jadi kami di sini mendapatkan tugas untuk membuat video mengenai materi-materi yang telah kami sampaikan per kelompok di Balaghah Al-Quran. Oke, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Sadiq Musafa, dan saya Ahmad Munadi. Jadi kami dapat pembahasan mengenai isti'arah. Nah, jadi kan di ilmu balaghah itu ada isti'arah. Isti'arah itu merupakan salah satu gaya bahasa yang paling kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan paling mampu mengasah kepekaan rasa. Secara umum, balaghah ini mendefinisikan isti'arah sebagai salah satu bentuk majas yang berakar dari konsep tasbih, yang mana kan isti'arah ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai tasbih yang di dalamnya dihapus salah satu unsur pembandingnya, baik berupa wajib syabah maupun alat tasbih. Nah, jadi dalam isti'arah ini pihak yang diserupakan musyabah disebut musta'arlah, sedangkan pihak yang menjadi sandaran keserupaan musyabah bih disebut dengan musta'armin. Jadi isti'arah memiliki dasar yang sama, pada dasarnya sama dengan tasbih, cuman bedanya adalah dihilangkan salah satu unsur penyerupaannya sehingga menjadi lebih padat dan kiasan dan bernuansa retoris. Adapun secara istilah, isti'arah berarti meminjam. Namun adapun definisinya adalah isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatil musyabahah bainal manquli anhu wal ma'nal musta'mal fihi ma'a qarinatin sarifatin an iradatil ma'nal asli, yang artinya penggunaan lafaz pada selain makna yang diletakkan untuknya karena adanya hubungan yang kemiripan antara makna asal dengan makna yang digunakan, dengan disertai indikasi yang memalingkan dari maksud makna asalnya. Di definisi lain juga disebutkan isti'malul lafzi fi ghairi ma'nahul haqiqi ni'alaqatil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal haqiqi, yang artinya penggunaan lafaz pada selain makna hakiki karena adanya hubungan kemiripan disertai dengan adanya qarinah yang mencegah dari maksud makna hakikinya. Nah, untuk pembagiannya mungkin saya serahkan langsung. Bentar, sebelum masuk pembagian, ada beberapa rukun dalam isti'arah ini. Yang pertama, musta'armin, yaitu musyabah bih yang tadi disebutkan tadi itu, musyabah bih atau pihak yang dijadikan sumber peminjaman. Nah, terus ada musta'arlah, yaitu musyabah atau pihak yang menerima peminjaman. Nah, yang ketiga musta'ar, yakni lafaz yang dipindahkan dari makna asalnya. Sebagai contoh, ra'aitu asadan fil madrasah. Nah, jadi kan yang pertama itu kan musta'armin, itu musyabah bih atau pihak yang dijadikan sumber peminjaman. Jadi kata asadan secara asalnya bermakna singa. Nah, jadi singa merupakan kata yang dipinjam. Kedua, musta'arlah, yaitu musyabah atau pihak yang menerima peminjaman, yakni seorang laki-laki pemberani. Asadan itu kan yang dipinjam, terus yang menerima peminjaman ini adalah seorang laki-laki yang diserupakan seperti singa. Terus yang ketiga itu musta'ar, yakni lafaz yang dipindahkan dari makna asalnya, yaitu singa, yang tidak lagi merujuk pada hewan melainkan sifat keberanian pada seorang manusia. Oke, untuk pembagian macam-macam isti'arah saya serahkan langsung kepada saudara Munadi. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dari isti'arah. Nah, yang pertama itu ada isti'arah tasyrihiyah atau majas metafora,
yang disebutkan secara jelas musta'ar minhu atau kata yang diambil dari maknanya, dan dihilangkan musta'ar lahu atau kata yang diberi makna pinjaman tersebut. Contohnya, ra'aita bahran yatasaddaqu 'alal fuqara. Aku melihat lautan yang bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, pada kalimat ini orang dermawan adalah musta'ar lahu atau makna yang dipinjamkan, dan laut adalah musta'ar minhu atau yang darinya makna diambil. Dan pada laut itu sendiri juga merupakan musta'ar atau yang dipinjam, karena keduanya memiliki kesamaan sifat, yaitu kemurahan dan kedermawanan. Kata musta'ar lahu atau orang dermawan dihilangkan, lalu digunakan lafaz musta'ar minhu atau laut sebagai gantinya. Contoh lain pada kalimat berikut yaitu khutbul asad fawqal mimbar. Sang singa berkhutbah di atas mimbar. Yang dimaksud singa di sini adalah yang pemberani. Maka kata asad atau singa berfungsi sebagai musta'ar minhu, sedangkan orang pemberani sebagai musta'ar lahu yang dihapus. Contoh lain yaitu ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Nah, pada kata dhulumat atau kegelapan secara hakiki bermakna tidak adanya cahaya. Namun dalam konteks ini dipinjam untuk menunjukkan keadaan kekafiran, kesesatan, kezaliman dan lain-lain. Maka al-dhulumat menjadi musta'ar minhu, sedangkan makna yang dimaksud yakni kekafiran dan kesesatan adalah musta'ar lahu, dan lafaz itu sendiri merupakan musta'ar. Yang kedua ada isti'arah makniyah, yaitu majas metafora yang di dalamnya unsur yang diserupakan dengannya musta'ar minhu dihilangkan, namun salah satu sifat atau ciri khasnya tetap disebutkan sebagai petunjuk adanya makna kiasan. Dengan kata lain, yang tampak dalam kalimat adalah musta'ar lahu, sedangkan musta'ar minhu disembunyikan, namun masih dapat dipahami melalui sifat atau tanda yang melekat padanya. Contohnya pada Quran surah Al-Isra ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada ayat ini terdapat isti'arah makniyah yang menggambarkan kelembutan dan kerendahan hati seorang anak kepada orang tuanya. Allah menyerupakan sikap tawadhu itu dengan seekor burung yang merendahkan sayapnya sebagai tanda kasih sayang. Unsur yang diserupakan dengannya yaitu at-ta'ir atau burung dihapus, dan yang disebutkan hanya salah satu cirinya yaitu al-janah atau sayap. Karena itu ayat ini tergolong isti'arah makniyah, sebab yang disebut adalah musta'ar lahu atau kerendahan hati melalui penyebutan salah satu ciri dari musta'ar minhu yaitu burung. Oke, selanjutnya ada tujuan penggunaan isti'arah. Jadi adapun tujuannya dari isti'arah ini adalah memberikan kesan yang mendalam serta memudahkan pemahaman terhadap makna tersirat. Jika isti'arah menyentuh imajinasi, maka majas memperluas cakrawala penafsiran dengan membuka ruang bagi makna batin yang lebih halus. Jadi secara keseluruhan itu isti'arah ini menghadirkan pengalaman makna yang reflektif dan serta menuntun hati manusia untuk memahami kebesaran hikmah ilahi di balik setiap ungkapan. Yaitu tadi tuh yang memberikan kesan yang mendalam dan memudahkan pemahaman terhadap makna yang tersirat. Jadi kalimatnya tuh pendek cuman dapat dipahami dengan mudah. Oke, mungkin itu aja yang kami sampaikan. Mungkin bisa ditutup oleh saudara Munadi untuk kesimpulannya. Nah, kesimpulannya isti'arah merupakan salah satu bentuk keindahan bahasa dalam kajian balaghah yang memainkan peranan penting dalam memperkaya makna dan memperhalus penyampaian pesan, khususnya dalam Al-Quran. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat kami sampaikan.
Terima kasih telah memperhatikan dan minta maaf kepada Bapak karena kami membuat video seadanya. Mungkin demikian dari kami. Berlaan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.